Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali sebelum beraktivitas di pagi hari ini. Judul hari ini yang saya bawakan berbicara mengenai dealing with change. Dealing with change, bekerja sama dengan perubahan. Perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan di dalam dunia ini. Mau tidak mau, kita semua harus berhadapan dengan perubahan. Dalam berhadapan dengan perubahan, pilihannya hanya ada dua. Mau mengikuti perubahan ataukah dipaksa oleh perubahan? Bila mana mau mengikuti perubahan, ini akan membuat kita level up, sedangkan ketika dipaksa oleh perubahan, biasanya akan membutuhkan cost lebih atau biaya yang lebih banyak. Dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, kisah tentang seorang yang lumpuh di kolam Bethesda disembuhkan oleh Tuhan Yesus sebagai berikut. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada limba serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena dia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Semua orang tentunya berharap akan adanya perubahan atau sesuatu yang berbeda atas kehidupan mereka. Dari teks Injil Yohanes ini dapatlah ditunjukkan bahwa malaikat tidak jelas kapan akan datang. Artinya malaikat datangnya sewaktu-waktu. Ini memberikan petunjuk bahwa orang-orang yang menunggu waktu kedatangan malaikat semuanya dalam kondisi yang menegangkan pada saat mereka menanti adanya perubahan. Nah, orang-orang yang ada di sekitar kolam, yaitu ciri-cirinya mereka di sana adalah kalau orang-orang yang sedang menantikan perubahan, mereka semuanya ada dalam kondisi yang pasif karena cuma menunggu. Atau dalam bahasa kerennya hari ini adalah FOMO, fear of missing out. Lalu yang kedua, spirit mereka yang ada di pinggir kolam tersebut yang menantikan kedatangan malaikat atau menunggu sesuatu yang gak pasti adalah spiritnya bersaing. Teman dapat menjadi lawan. Nah, Yesus datang untuk orang yang sakit ini dan bertanya apakah ia mau untuk disembuhkan. Kenapa ya? Yesus kok bertanya dulu kepada orang ini? Karena Yesus mau tahu apakah orang ini masih ada harapan untuk disembuhkan. Karena menurut Amsal 13 ayat 12, harapan yang tertunda itu mengecewakan. Nah, orang sakit ini menjawab dengan jawaban yang menunjukkan dia frustrasi. Ia mengatakan bahwa tidak ada orang atau tidak ada yang mau bantu saya. Nah, seringkali karena kita sudah pernah mencoba dan tidak berhasil, maka kita berpikir sudah tidak ada jalan lagi. Nah, Yesus menjawab, "Bangun, lihatlah hari yang baru." Karena mujizat itu bukanlah pada bagaimana caranya, melainkan pada bagian percaya dan mau taat kepada perkataan Yesus. Nah, pertanyaan seperti ini, bagaimana agar perubahan dapat terjadi di dalam kehidupan Anda dan saya? Yang pertama, perubahan itu tidak akan terjadi kalau kitanya pasif, berarti harus aktif. Perubahan itu ditandai dengan keaktifan untuk mau meninggalkan pola pikir lama yang selama ini membuat kita stuck di masalah yang sama. Karena saya menjumpai ada orang setelah ditolong untuk keluar dari masalah, lalu beberapa waktu kemudian selalu kembali ke persoalan yang sama. Itu dikarenakan ia tidak mau berubah dari pola pikir yang lama. Artinya orang itu harus sepakat untuk pembaharuan budi, akal atau cara berpikirnya. Roma 12 pada ayat yang kedua berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Yang kedua, saudara, langkahnya adalah perubahan itu diawali dengan ketidaknyamanan. Tilam adalah tempat si orang sakit yang nyaman atau lokasi tempat di mana ia bersandar selama ini. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Pertumbuhan itu sendiri adalah tanda sebuah perubahan. Seringkali kita berpikir bahwa ketidaknyamanan itu bukan dari Tuhan, tetapi justru Tuhanlah yang buat orang lumpuh itu tidak nyaman. Yaitu pada ayat yang ke-8, Yesus menyuruh untuk dia mengangkat tilamnya, yaitu tempat ia bersandar selama 38 tahun. Ketidaknyamanan sering merupakan indikator kalau Anda sedang berbuah atau bertumbuh. Apakah saat ini Anda sedang mengalami ketidaknyamanan? Itu berarti Tuhan mau membawa Anda kepada pertumbuhan menuju pendewasaan. Hanya orang dewasa yang dipercayakan berkat yang besar. Yang ketiga, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Seringkali kita berpikir bahwa perubahan terjadi kalau ada orang lain yang menolong. Yesus justru mengatakan perubahan terjadi dimulai dari diri sendiri dan itu dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seringkali masalah antara suami istri terjadi karena masing-masing merasa pasangan yang bermasalah dan mereka atau pasangan mereka lah yang harusnya berubah. Sejujurnya, Tuhan Yesus tidak tertarik untuk merubah orang lain. Dia hanya tertarik untuk merubah Anda. Itu adalah hal yang sederhana. Nah, makanya kunci untuk membuka sebuah pintu itu selalu kecil. Kunci untuk meraih mujizat adalah melalui hal-hal yang sederhana. Karena kunci yang sama itu dapat digunakan baik untuk membuka ataupun kunci yang sama juga bisa dipakai untuk menutup mujizat yang datangnya dari Tuhan. Yang keempat, perubahan lebih mudah terjadi kalau Anda terbuka untuk terima masukan. Orang yang sakit ini mau menerima masukan dari Yesus, di mana Yesus adalah generasi yang berbeda dari dia. Dia sakitnya saja sudah 38 tahun, saudara. Yesus pada saat itu umurnya 33 tahun. Nah, dari sakitnya 38, kalau dia seandainya sakitnya pada usia 20 tahun, berarti usia dia bisa mencapai 58 tahun. Pertanyaannya, apakah kita mau menerima masukan dari generasi yang ada di bawah kita? Kitab Amsal 18 ayat 15 dalam terjemahan The Message dikatakan, "Wise men and women are always learning, always listening for fresh insight." Kalau kita mau mengalami kemajuan, seharusnya kita mau bekerja sama dengan mereka yang mungkin lebih muda dari kita. Kalau Anda adalah seorang leader, coba deh duduk diam dan banyak mendengar dari mereka, dari orang-orang yang ada di bawah Anda untuk berbicara. Seorang pemimpin hebat itu bukan sekedar dia pandai dalam berbicara, melainkan dia juga harus pandai dalam mendengarkan. Nah, saudara, keempat langkah perubahan ini itu membuka dimensi baru dalam hidup kita. Ini berarti bila mana kita mau bekerja sama dengan perubahan, maka kita akan bertumbuh dan mengalami kemajuan untuk bergerak ke level yang lebih tinggi lagi. Semakin kita naik level, maka kemampuan yang dipercayakan semakin besar pula. Nah, hari ini kita belajar untuk mau bekerja sama dengan perubahan karena pilihan ada di tangan kita. Mau maju atau stuck di tempat yang sama. Tuhan Yesus Kristus memberkati.